secara tidak langsung mengetahui bahwa tempat yang Bapak tinggal atau mes yang Bapak tinggal itu angker atau horor ya Pak? Kalau kamu berani dengan saya, kau dekatlah dengan saya. Kalau kau gondoruo, terus bermuka halus, Maksudnya halus Pak? ya rata, Rata. nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Oh iya iya. Halo, selamat malam para wingit dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Wendy, masih di Wingit Channel. Seperti biasa pada malam hari ini kita akan kembali kedatangan narasumber yang akan nantinya bercerita mengenai seputar masalah mistis, supranatural, yang nantinya narasumber juga akan berbagi kisah bersama kita pada malam hari ini. Sebelumnya gue sapa kalian, semoga kalian semua sehat selalu, penuh berkat dalam setiap usaha dan karya kalian. Narasumber hari ini, sedikit pembukaan dari gue, banyak pengalaman selama beliau menjadi tenaga kebersihan di salah satu sekolah yang sudah puluhan tahun yang ada di Depok. Nanti tidak lupa buat para wingitan, tonton sampai habis dari awal sampai akhir. Tak lupa juga nanti juga tulis di komen, like, kemudian subscribe di channel Wingit. Terus yang mau berbagi cerita untuk seputar masalah mistis kemudian supranatural yang mau jadi narasumber nanti bisa hubungi, ada di deskripsi, yang nantinya semua itu akan membangun channel Wingit semakin berkembang. Oke, kita nggak berlama-lama lagi para wingitan dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini gue udah kedatangan seorang nama narasumber yang bernama Bapak Prasnawan. Halo Pak Prasnawan. Malam. Apa kabar Pak? Baik. Baik Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para wingit, yang tadi gue cerita, nanti Pak Prasnawan akan bercerita semuanya selama beliau masih jadi tenaga kebersihan ya Pak ya, di salah satu kota yang ternama yang sudah puluhan tahun yang ada di Depok. Silakan Pak Prasnawan dengan ceritanya, bisa nanti bercerita untuk para wingitan. Silakan Pak Prasnawan. Terima kasih Pak. Untuk saudara-saudariku yang terkasih, semoga pengalaman hidup adalah sebagai soko guru kita ya. Jadi pengalaman ini jangan ditiru kalau bisa. Pengalaman saya tentang dunia mistis tergantung iman seseorang. Di mana iman kita tuh diolah dari kecil hingga dewasa hingga tua. Benar. Harus percaya dengan yang namanya kehidupan di luar manusia. Dan harus percaya dengan adanya Tuhan. Sebab beliaulah yang memberikan kehidupan serta rezeki untuk kita manusia. Oke, Pak Prasnawan. Tadi Pak Prasnawan di pembukaan saya di tahun 2000 berapa Pak? Kurang lebih Bapak jadi tenaga kebersihan ya Pak ya? Iya. Bisa diceritakan Pak Prasnawan dari awal menjadi tenaga kebersihan pertama kali di salah satu kota, salah satu sekolah yang ada di Depok itu. Gimana Pak Prasnawan ceritanya Pak? Sepulang saya dari Sulawesi, saya ditugaskan bekerja di satu sekolah swasta yang cukup up to date di Depok khususnya. Dan saya pertama kali bekerja ditugaskan sebagai petugas kebersihan. Tenaga kebersihan. Di sekitar tahun 2008-2009. Oh, oke. Ya. Di situ saya ditempatkan sebagai tenaga kebersihan untuk membantu rekan-rekan kerja saya di belakang. Ya, ya. Tetapi dalam perjalanan saya hidup dan bekerja di suatu sekolah tersebut, banyak sekali gangguan yang saya terima. Oh, Gangguan bermacam-macam, halu, ilusi, serta sosok atau yang nyata dan tidak nyata. Iya. Itu selalu mengganggu dalam olah pikir dan pekerjaan saya. Diawali seperti apa Pak Prasnawan? Contohnya, ya, silakan ceritakan. Contohnya seperti ini, satu sosok hantu wanita
yang mendiami sekolah tersebut selama puluhan tahun. Oh. Nah, itu. Jadi beliau mengatakan saat itu, saya ingin kenal, tidak perlu takut. Saya juga ini pokoknya intinya dia pengen kenal dengan orang yang mau diajak bicara. Itu. Jadi wanita itu menyebutkan dia meninggal saat itu pada saat tunggu dulu, pada saat dia sakit, entah sakit apa ya kemarin itu saya lupa. Oke, ya. Dan sakit akhirnya dibawa ke Indonesia, kebetulan di Depok. Sampai meninggalnya di Depok. Baik. Tapi saat itu sakit saya tidak sakit seperti pada umumnya. Dibilang gitu cerita dengan saya. Baik. Kemudian Pak tadi berbicara Bapak, berkomunikasi dengan sosok itu. Awalnya seperti apa Pak? Bapak baru pertama kali kemudian bisa ketemu sosok wanita itu seperti apa Pak ceritanya? Awal cerita saya kenal dengan dia saat itu saya pulang malam. Oh, pulang malam. Iya. Melewati sebuah pepohonan yang tinggi besar. Banyak sekali situ tinggalnya di situ. Saya tidak mengerti, saya pikir itu hanya manusia biasa, tapi ternyata yang setelah saya perhatikan dan herankan itu kenapa orang kok berjalan kok ada di atas tanah gitu. Melayang Pak? Melayang. Oh melayang, oke. Ya. Jadi awalnya saya takut, tapi saya beranikan diri dengan niat saya bekerja di sini bukan untuk mengganggu. Oh iya. Dan saya juga bicara dengan dia, mohon bantuan untuk mendapatkan rezeki yang mapan di sini. Iya. Dia sanggupi dan dia ingin bersahabat dengan saya saat itu. Saya sih terima saja namanya. Oh. Saya juga hidup di sana sendiri, bekerja. Sedangkan keluarga jauh dari saya. Oh iya. Akhirnya kita bisa komunikasi dengan dia sampai berlanjut lama, sampai ketemu bulan Desember. Nah itu baru saya bertatap muka langsung di satu kamar. Oh. Ya. Kamar Pak, maaf Pak. Berarti Bapak tinggal di sekolah tersebut pada saat pertama kali. Mes Pak, mes atau semacam mes. Oh semacam mes. Seperti apa Pak tempatnya itu? Tempatnya itu bangunan seperti bangunan yang sudah tidak ditempati. Oke. Jadi bangunan kosong. Iya. Hanya karena kosong saya tinggal di situ untuk beristirahat. Disitulah saya mulai berinteraksi dengan mereka. Seperti itu. Kebetulan saya pulang dari ibadah. Oh pada ibadah jam 12 malam saya baru pulang untuk pulang ke istirahat, dan tiba-tiba seperti itulah begitu saya membuka pintu saya kaget terus saya tutup lagi karena saya berpikir siapa ini sebenarnya kok siapa saya nggak ngerti, tapi saya rasa penasaran saya ini selalu mengatakan ayo kamu pulang, kamu masuk. Gitu. Oh iya. Saya masuk, saya lihat wanita itu bercermin sembari membereskan rambutnya yang pirang. Oh, gitu. Dia nyisir Pak? Nyisir begini. Rambutnya agak pirang. Kayak rambut jagung. Rambut jagung seperti orang luar negeri atau orang apa Pak? Ya, orang bule lah ya orang. Ya. Terus gimana Pak? Iya. Terus. Mulai saat itu ada pendekatan saya dengan dia dan saya mulai berani karena dari hari pertama, kedua, ketiga dia selalu menemui saya tapi saya tidak mau melayani. Oh. Itu. Jadi ya itu pas saya pulang dari ibadah. Dia datang ke kamar saya dengan niat untuk bicara dengan saya.
Oke, ngobrol ya Pak, ngobrol. Disitulah saya mulai kenal dengan dia. Dan tanggapannya sih untuk orang itu ya baik sama saya. Yang dikatakan apa Pak, sosok itu Pak? Yang dikatakan mereka adalah tadi ya, yang sudah saya ungkapkan, mereka ingin berkenalan dengan saya. Dalam arti kata ingin apa namanya ya berkenalan lah itu. Akhirnya sejak bicara, saya tanya, kau sudah meninggal, kenapa kau harus bangkit lagi? Oh iya. Saya penasaran, saya mau melihat sakit saya tidak sempurna gitu. Oh, ya sudah, saya ajak dia bicara dengan bahasa yang sedikit sedikit bahasa mereka yang saya tidak mengerti, tapi saya bisa memahami maksud. Bahasanya apa Pak? Bahasa Belanda itu. Bahasa Belanda. Iya, gitu. Akhirnya ya sudah, maksudnya begitu ya saya ajak bicara. Itu awal dia cerita saya meninggal tidak sempurna. Sempurna. Oke. Akhirnya ya sudah, akhirnya kalau begitu saya mau, kalau kau mengajak berteman dengan saya mau. Dengan catatan kau bantu saya dalam bekerja, kau bantu saya dalam mencari rezeki. Di sini khususnya. Biar saya hidup mapan. Gitu. Jadi dia sanggup. Nah, sudah dalam perjalanan saya hidup dan bekerja di Depok di sekolah ini, saya merasa tidak pernah diganggu lagi karena dia sudah memahami hati saya, perasaan saya. Hanya suatu saat kalau dia kangen, dia datang ngobrol. Oh, kangen Pak? Iya, kangen. Dia pengen ngobrol. Nemuin Bapak? Iya, nemuin saya. Wow. Itu. Yang diobrolin apa Pak? Yang dia ngobrolin ya iya. masalah dia selama dia hidup itu, sampai dia ditinggal oleh keluarganya. Oh. Ya sudah, saya bilang, sudahlah kau kembali ke alammu saja. Kalau kau penasaran jangan kau di sini. Nanti mengganggu manusia yang masih hidup. Dia bilang. Tidak, saya tidak mengganggu. Saya ingin berkenalan dengan kamu. Oh ya, sudah, saya terima. Sudah, setelah itu ya kita normal-normal lagi, biasa-biasa lagi. Iya. Hari demi hari saya tidak mengalami gangguan yang pada awalnya saya bertemu dengannya. Iya, Pak. Ya, karena dibantu oleh teman-teman saya dalam bekerja, biar banyak hiburan lah. Jadi untuk cepat adaptasinya sama teman-teman. Oh iya. Jadi saya nggak terlalu berpikir atau fokus ke satu pekerjaan atau satu masalah. Disitulah baru dah saya agak tenang. Masih di mes itu Bapak, masih di mes. Terus apa yang terjadi Pak? Iya Pak. Sampai saat itu dari tahun ke tahun mulailah berdatangan itu tamu-tamu yang tak diundang. Apa seperti Pak? Gondoruo. Oh. Terus bermuka halus. Maksudnya halus Pak? Ya rata. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Oh iya. Udah, saya jadi kaget ya. Kagetnya akhirnya saya marah. Karena dia datang untuk membawa teman-teman untuk kenal. Saya marah. Dan dalam amarah saya itu, tempo hari itu saya berucap seluruh kehidupan kebun binatang saya. Bapak mengumpat. Iya. Gitu. Akhirnya itu rasa kesal saya saya tambahkan lagi. Saya siram mereka dengan saya punya air kencing. Dengan dalam waktu 1 bulan saya bisa mengumpulkan air kencing 1 liter aqua itu. Saya lemparkan ke depan halaman rumah saya. Ke di mes Bapak itu. Ya. Saya sengaja gitu makan jengkol, makan macam-macam dah pokoknya biar bau. Oh iya. Udah, alhamdulillah saat itu mereka tidak berani mendekati saya. Hanya dia datang memperlihatkan diri tapi jauh dari saya. Oh iya. Ya sudah, saya kembali tidur. Ya tiap
hari seperti itu yang saya hadapi tiap hari. Setiap hari, setiap malam. Iya. Oh iya, iya. Dan saya juga akhirnya lama-lama berpikir, saya tinggal di mes ini seorang diri. Saya harus panggil orang tua saya untuk menemani saya. Ya udah, saya panggil orang tua saya. Tapi pada hari ketiga, orang tua saya dikagetin oleh suara-suara yang tidak enak di kuping orang tua saya. Dan akhirnya orang tua saya takut dan berteriak memanggil nama saya. Nah, setelah itu ya karena saya tidur di luar, saya kaget. Saya kaget karena teriakan orang tua saya dari dalam kamar. Saya turun dari meja tempat saya tidur. Saya melihat ke sebelah kiri dari tidur saya telentang. Ada melihat sebuah mata besar. Oh. Warna merah. Gimana itu merah? Menyala sangat. Oh iya. Saya kaget, tapi saya nggak hiraukan. Saya penting orang tua saya perhatikan dulu. Baru setelah saya melihat orang tua saya tidak kenapa-kenapa, ya saya kembali ke depan untuk melihat apa tadi ya sebenarnya. Ya ternyata yang saya hadapi bukan manusia lagi, tetapi sosok Gondoruo yang berbulu tebal dari kayak seperti King Kong. King Kong gede, tinggi, mata besar. Terus saya kaget. Akhirnya saya ngumpat lagi. Dengan rasa kesal di hati saya ngumpat. Nah, akhirnya dia menghilang. Nah, besoknya saya bawa paku besar, saya hantam itu pohon jati pakai paku jebret. Dengan berapa itu Pak? Berapa tempat yang Bapak paku Pak? Banyak sekali itu pohon yang saya curigai itu saya paku pakai paku besar yang ukuran 10 inci apa tuh besar. Iya. Udah saya hantam di situ. Sampai ada pohon kantil, ada pohon jamblang, ada pohon sawo. Itu saya paku. Tapi tidak lama yang punya yayasan mengetahui kegiatan saya disuruh ambil itu paku-paku semua. Ya sudah, saya dia berharap jangan sampai mati ini pohonan. Udah, yang saya cabut lagi. Pohon sawo itu. Pohon sawo, terus ketua yayasan. Iya. Gimana Pak yang ini Pak? Itulah semenjak itu saya jadi, karena saya gimana ya, sudah sering kali diganggu. Sering kali diganggu. Lama-kelamaan rasa takut saya hilang. Rasa takut saya hilang. Iya. Jadi awal takut jadi berani dengan mereka. Maka malah saya tantang. Gitu. Karena saya walaupun saya nantang tidak seperti orang-orang pandai untuk menantang, tapi saya sebatas kemanusiaan saja. Iya. Seperti apa Pak nantangnya Bapak? Sebagainya saya bilang kalau kamu berani dengan saya, kau dekatlah dengan saya. Kalau kau berani, jangan ganggu saya. Karena saya sifatnya tidak pernah mau ganggu kalian, apalagi ganggu sesama manusia. Saya tidak mau ganggu. Tapi kalau kamu mau ganggu saya, ya silahkan dekati saya. Tapi saya sempat itu tempo hari begitu dia datangi saya badan saya seperti orang mabuk. Diserang Pak? Iya, diserang. Seperti orang mabuk, gimana sih? Kayak pusing. Tapi pusingnya tidak seperti pusing orang penyakit gitu. Limbung, badan saya limbung. Gitu ya, limbung. Itu maksudnya setiap malam Pak seperti itu? Iya, setiap hari ketiga lah itu selalu tuh. Pagi pas malam Jumat. Dia datang untuk memasuki saya, tapi saya tahan. Saya tidak mau menerima. Yaitu dengan catatan saya lawan roh itu dengan kekuatan doa. Sosoknya Pak, sosoknya yang itu, menyerang Bapak itu? Yang pertama itu muka halus. Nah, Terus datang lagi
saya orang Gondoruo itu, saya bilang tadi soal Gondoruo. Nah itu. Iya, iya, iya. Tetap saya kuatkan diri saya dengan berdoa saat itu buat diri kita untuk menjaga diri kita dari gangguan. Iya, iya. Nah, Setelah Bapak berdoa untuk menghindari serangan-serangan itu, jadi kembali saya normal lagi badan saya. oh iya, iya, iya. Ngoceh dan pikiran saya normal, saya berani tantang dia lagi. Akhirnya dia lama-kelamaan dia bosan dengan saya mungkin. Karena tidak bisa masuk ke diri saya. Iya, iya, iya. Nah, udah akhirnya bosan, akhirnya karena tiap hari saya ketemu, ya berteman. Tapi dengan catatan jangan ganggu saya. Kalau mau berteman tapi jangan ganggu saya. Saya bilang gitu. Ya dia nggak sanggupi. Ya udah, selesai. Ya seperti itulah ceritanya sampai sekarang. Sampai saat ini? Sampai saat ini yang namanya petugas kebersihan dan petugas yang lainnya tidak berani untuk hadir pada saat malam hari. Oh, tapi maaf Pak, Bapak kan petugas kebersihan ya? Iya. Oh, kalau mengalami gangguan itu setelah bekerja atau malam-malam masih ada Bapak kerja lembur untuk bersih-bersih, seperti apa Pak? Kalau saya kan pengennya kerja tuh tidak pernah saya mau cicil gitu lah. Oh, iya, iya, iya. Hari ini kerjaannya harus saya selesaikan sampai jam berapapun harus Sampai selesai. jam berapapun. Jadi besok pagi saya bekerja atau bangun tidak terlalu terburu-buru untuk ngejar waktu. Nah, itu makanya jam berapapun Iya, iya, iya. saya bangun ya saya harus bekerja menyapu halaman sampai kadang-kadang jam 4 pagi saya bangun langsung bawa sapu untuk membersihkan kebun. Oh, oke. Nah, itu. Terus si sosok yang apa ya, Noni ya, ya Pak ya, Noni, iya. Noni Belanda itu kemana Pak? Kemana Pak? Setelah Bapak tadi bercerita dari awal, kan berkenalan itu ya. Kemana setelah bulan-bulan berikutnya Bapak di situ? Dia kemana Pak? Kalau si Noni Belanda sih dia tidak pernah kemana-mana, selalu di situ. Di situ aja. Hidupnya kan ada di pohon kantil namanya. Pohon kantil. Nah tapi setelah ketua yayasan atau pemilik yayasan itu mengetahui kegiatan yang saya lakukan Maku tiap tadi. malam, dia mulai membawa kesimpulan. Dan saya ditanya, Iya, iya, iya. kenapa kamu berbuat seperti ini? Ada alasan apa? Maku-maku di Iya. daerah apa di pohon atau ya. Iya. Terus gimana Pak? Saya bercerita apa adanya. Terus dia menyanggupi, oh iya nanti kamu sabar, kau tunggu saja saatnya nanti saya panggil teman saya untuk usir itu orang-orang. Oh iya. Usir sosok-sosok tersebut. Iya. Oke. Berarti maaf Pak saya potong, berarti ketua yayasan sekolah itu secara tidak langsung mengetahui bahwa tempat yang Bapak tinggal atau mes yang Bapak tinggal itu Iya. angker atau horor ya Pak? Ya dibilang angker ya setelah saya cerita. Setelah cerita, iya. Tadinya Terus mereka gimana, tidak Pak? jelas tahu. Tidak tahu awalnya. Setelah saya cerita dan saya alami tiap malam banyak gangguan yang saya terima ya baru dia datang. Yang dilakukan ketua yayasan itu seperti Dia apa Pak? mendatangkan orang pintar untuk melakukan ritual-ritual seperti itu. Akhirnya Oke, iya, alhamdulillah penyerangan terhadap diri saya dari orang-orang seperti itu berkurang. Yang dilakukan orang pintar itu Pak, maaf Pak. Dia Melakukan ritual apa gitu, Pak? ritualnya dia hanya memberikan paku digulung dengan apa itu namanya kabel yang sudah dikuliti, digulung di paku besar itu, langsung ditancapin di setiap sudut sekolah. Oh, berarti sama kayak Bapak. Ya. Kurang lebih sama itu. Seperti Ya itu. cuman ada tambahan kawat, kabel yang Kabel, udah iya. dikupas itu digulung. Iya, terus seperti apa Pak? Silakan Tambah lagi dilanjutkan, ditambah Pak. dengan garam krosok atau garam kiloan, langsung memberikan diberikan garam dan didoakan. Oke. Udah setelah selesai itu baru udah aura yang saya terima di lokasi itu sudah mulai agak berkurang. Oh, iya.
awalnya auranya negatif menjadi positif. Gitu. Jadi saya hidup tinggal di situ jadi tenang. Tenang. Air kencing yang biasa Bapak siramkan masih Bapak lakukan? Masih. Oh masih. Masih. Oh. Sampai sekarang kalau saya pun tugas malam kalau diganggu saya kencingin. Oke, iya. Ya itu aja. Karena saya punya keyakinan sendiri. Saya tidak takut dengan siapapun karena saya sifatnya tidak mau ganggu. Kalau diganggu saya otomatis berontak. Iya. Dan harus melawan. Oke. Iya. Itu. Berarti tadi Ketua Yayasan mengetahui, kemudian memanggil Iya. ahli ahli Supranatural. supranatural untuk mengusirnya. Setelah itu sudah tidak ada. Iya, aura negatif sudah agak hilang. Tapi tadi Bapak cerita masih ada gangguan sedikit-sedikit sampai tadi orang tua Bapak. Ya itu kan awal saya cerita. Setelah saya hidup sendiri, saya ingin didampingi agar saya punya teman curhat. Teman. Akhirnya panggilkan orang tua saya. Oke, Gitu. iya. Tapi setelah itu kan dia pergi ke pulang kampung. Orang tua itu Bapak, Ibu? Pak? Ibu. Oh Ibu, oke. Pulang ke kampung, saya antar. Akhirnya saya hidup sendiri lagi, tapi di dalam suasana yang sudah berbeda. Iya. Tuh. Tapi yang namanya hal seperti itu seringkali datang tamu yang nggak diundang. Oh. Ya, sampai sekarang tamu yang nggak diundang pasti hadir. Itu saya merasakan sendiri kalau dia kehadiran dia saya merasakan. Oke. Coba- Sosok ya Pak ya. Tamu ini sosok ya. Sok, ya. Wujudnya Pak? Kalau untuk orang umum tidak melihat, tidak bakal bisa melihat, hanya bisa merasakan. Oke, iya. Ya, kalau untuk umum ya, untuk orang umum tidak bisa melihat. Orang Orang awam. tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan. Oke. Dan Pak Prasnawan bisa Bisa melihat, merasakan pasti. Karena ya itu pengalaman saya selama tinggal di sekolahan itu selalu ditemui seperti itu. Jadi saya hafal kedatangan dia, wujud dia, saya hafal. Jadi ya nggak mungkin saya dibohongi. Kalau orang-orang yang tidak tahu, dia tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan. Karena berbenturan dari aura negatif ke positif itu pasti berbenturan. Oke, iya. Hanya tidak bisa melihat. Sosoknya Pak? Ya tadi muka rata, gendruwo. Tamu Pak, tamu tuh. Tamu itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan ke para? Macam-macam. Iya, seperti Macam-macam. apa, Pak? Ya tuyul ada. Oh, iya. Ada Tuh, dulu. gendruwo lagi kah atau Enggak, bukan gondoruo itu atau orang nggak ngerti itu yang nggak punya kepala. oh Ada. Iya, nggak punya kepala ada. ada tuyul yang Yang mukanya hancur ada. hancur. Tamu datang itu Pak tuh. Berarti bukan dari Bukan lingkungan lingkungan- sekolah. bukan, dari tempat lain. Komunikasi nggak Pak? Kalau Bapak bisa merasakan. Saya tidak mau tegur. Yang jelas saya harus keluar dari lingkungan mereka. Saya nggak mau tegur. Saya tunggu mereka tuh pergi baru saya berani keluar. Baru berani masuk. Oke. Kalau saya harus bertemu pasti hawanya lain lagi ceritanya saya. Iya. Nggak Bapak nggak mau pedulikan Nggak mau itu pedulikan, ya. iya. Oke. Karena menurut informasi yang saya dapat juga, Oh iya, gimana Pak? yang sudah tahun-tahun lalu tuh siswa TK ada yang kesurupan. Oh. Ada yang kesurupan. Ya, tapi ya itulah maka saya bilang ya, kepada guru TK-nya saat itu siapa ya namanya? Ya salah satu itu. Salah Pak. satu guru itu saya bilang heeh. coba doakan dengan Keyakinan masing-masing. dengan masing-masing dengan apa namanya dengan peralatan atau alat apa sih namanya itu Peralatan apa? Yang Peralatan doa ya kali iya, ya. peralatan doa. Peralatan. Oh, oke. Jadi ini menarik para wingitannya. Jadi sekolah tersebut mungkin ada cerita-cerita yang sudah kejadian. kejadian. Apa? Mungkin bekas apa ada informasi tersebut Pak dari di sekolah tersebut Pak. Dulunya bekas apa mungkin
ada informasi sebelum Bapak bekerja pertama kali itu, informasi yang beredar sebelumnya mengenai sekolah tersebut, Pak? Itu bekas Empang ya. Bekas Empang. Bekas Empang. Oke. Bekas Empang. Kisaran tahunnya Nggak tahu saya tahun berapa itu. Bekas Empang. Tapi yang dihuni itu bukan orang pribumi, kebanyakan separuh peranakan Belanda. Ya, Belanda. Oh ya, iya. Peranakan. Iya. Ini kaitannya tadi sama noni Belanda itu ya, Pak? Mungkin ya, Pak. Oh iya. Oke, seperti Empang pada saat itu ya, Pak. Ya gimana ya, Empang lah tempat. Baik. Oke. Ya sampai sekarang pun kalau gimana, Pak? saya berharap, kalau saya sih sekarang ini berharap jangan sampai karyawan yang lainnya pulang jangan terlalu larut malam itu doang, karena pasti akan menyulitkan orang-orang petugas keamanan di depan gitu. Oke. Orang-orang ini apa, Pak? Karyawan atau siswa-siswa atau karyawan keamanan di depan. Pasti mereka bingung gitu. Oke. Dan saya pengen juga dibuktikan omongan saya ini. Oke, dibuktikan seperti apa, Pak? Kita langsung terjun ke lokasi. Baik, para wingitan, ini menarik sih. Jadi Pak Prasnawan, mungkin nanti ya para wingitan, mungkin di episode-episode berikutnya apakah kita perlu penelusuran ke sana atau kita buktikan langsung ya Pak kejadian itu. Ini juga salah satu pendapat baik. Apakah kita perlu penelusuran ke sana, ya nanti kita akan diskusikan dengan tim Wingit, atau mungkin para wingitan bisa tulis di deskripsi, perlu nggak sih kita nih Wingit kru atau teman-teman tim kreatif dari Wingit beberapa tempat perlu kita penelusuran ke salah satu sekolah tersebut. Seperti itu ya Pak Prasnawan ya. Oke. Baik Pak, mungkin nanti akan kita diskusikan. Nah, kembali Pak, teman-teman sekerja Bapak dari Bapak tahun pertama kemudian sampai hari ini, seperti apa Pak tanggapannya Pak dengan kejadian yang Bapak alami itu? Bapak masih ngemes di tempat tersebut sampai hari ini Pak? Saya sudah pindah. Oh ya, oke. Teman-teman seperti apa Pak? Kalau tanggapan dari teman-teman ya mereka nggak mau tahu. Berani juga nggak seperti apa Pak? Nggak berani. Saya tidak bisa mastiin karena gimana ya, orang manusianya tinggi besar tapi nyalinya kecil samanya bohong. Oh teman-teman ya, teman-teman atau petugas security. Saya nggak bisa baku cerita dengan mereka karena kalau saya hanya pengen bukti dari apa yang mereka omongin itu. Ayo, kalau kamu pengen pengen bukti serta uji nyali, ikuti saya di sana. Oh, jadi teman-teman sekerja Pak Prasnawan itu juga sempat menginformasikan ke Bapak bahwa tempat itu horor, angker, ada sosok seperti itu. Tapi itu hanya ucapan mereka, tapi tidak berani. Hanya Pak Prasnawan yang berani sampai mes di sana, bertempat tinggal di sana. Gitu ya Pak ya? Oke, luar biasa. Bukannya saya sombong, tapi karena kepaksa hidup di sana. Karena seperti itu. Baik. Terus ada cerita-cerita juga bahwa ada beberapa anak murid TK. Ya. Banyak Pak kejadiannya Pak. Selain anak TK yang Bapak dengar? Yang saya dapat info dari guru TK hanya saat itu baru 1 orang kejadian. Sosok yang masuk ke anak-anak itu apa Pak? Perempuan. Oke. Iya. Yang saya terbacanya perempuan. Oh iya. Pada saat jam sekolah. Jam belajar. Berarti masih pagi itu, masih pagi. Masih pagi Pak. Iya, masih pagi. Oke. Iya. Selain TK Pak, ada lagi berarti sekolah ini dari TK sampai SMA gitu ya Pak? Ya, iya. Ada dari PG, PG, ya sekolah tersebut sampai SMA. Ya. Mungkin di yang lain Pak, di tingkat
sih, sekolah yang lain ada tingkat cerita, ya? SMP tuh ada. Gimana Pak? Temen Mungkin yang pernah Bapak dengar bisa diceritakan ke para wingitan. Kalau saya belum melihat langsung di tingkat SMP. Saya belum pernah melihat langsung karena selama ini saya pengen bukti dulu. Oh. Nah, itu. Selama saya tugas malam pun saya mencoba membuktikan cerita-cerita itu. Gitu. Oke, wow. Tapi ternyata selama saya bekerja di situ hanya cerita saja yang saya dapat. Iya. Setelah sekarang ini. Karena kan saya pernah ada pembersihan semuanya itu loh, yang melalui proses garam dengan air itu. Oh, pembersihan itu. Iya, Pembersihan itu di area apa Pak? area lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Oh, oke. Apa sih namanya ya itu ya? Yang tadi ketua yayasan manggil itu semuanya dibersihkan. Oke. Ya, tapi efeknya sekarang sih kalau yang pulang malam ya nggak berani pulang malam. Oh, oke. Jadi sekarang mereka tuh siswa yang biasa aktivitas di belakang pramuka itu atau ekskul ya Pak ya. Itu harus banyak pendamping seperti satpam yang harus mendampingi mereka di pos-posnya. Ada kejadian juga Pak pada saat pramuka mungkin apa ya istilah sekarang. Kalau dulu istilah saya para wingitan persami ya. Kalau mungkin sekarang kalau itu kan perkemahan Sabtu Minggu mungkin persida apa ya? Perkemahan lah itu ya Pak. Oke. Pokoknya berharap dari ketua kelompok kepada satpam untuk mengontrol saat itu sampai sekarang itu mengontrol kalau ada kegiatan pramuka tengah malam. Oh, itu pernah ada kejadian juga Pak? Pada saat kejadian selama saat itu sih belum ada. Oh iya, oke. Belum ada kejadian karena ya saat itu walaupun suasana sepi, tapi satpam selalu hadir di tengah-tengah mereka gitu. Jadi ya mengurangi rasa kekhawatiran juga sebenarnya sih. Nah sekarang ya dilimpahkan kepada unit masing-masing. Dari SD ya di SD, SMP ya di SMP. Gitu. Kalau tempat mes Bapak itu di unit mana Pak? Perwakilan. Perwakilannya oke. Di paling belakang. Belakang. Tempatnya yang sekarang kan Bapak sudah tidak di mes, Pak Prasnawan, berarti yang mes sekarang apakah ada orang lain atau karyawan lain yang meninggali? Tidak ada yang berani Pak. Tidak ada yang berani. Oke. Saya malah pengen berharap kembali ke sana lagi gitu loh. Ngapain Pak? Pengen saya tidur di sana di belakang sendiri. Hitung-hitung saya harus tirakat lagi di sana gitu. Tapi ya karena suasana di sana sudah nggak seperti dulu lagi ya saya nggak mau karena bau. Seperti dulu itu. Dulu kan masih bisa bersih. Sekarang sudah tidak bersih lagi. Jadi apa? Mungkin jadi sampah. Jadi sampah. Tempat sampah, tempat pohon pisang. Udah tidak terurus mes Bapak. Lagi, ya. Ya. Jadi saya sebenarnya kepingin tidur di sana, teman. Tempat yang ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya tinggali. Oke. Gitu. Buat berharap ketemu. Iya itu. Iya. Teman lama. Oke. Ya, coba pengen saya segitu. Jadi dari ucapan saya ini, pengen saya yuk kita rame-rame ke sana. Iya, yang tadi kita buktikan. Mungkin tadi saya udah menyampaikan ke para wingit apakah nanti kita perlu penelusuran ke sana ya Pak ya. Iya. Baik. Kemudian Pak setelah ini Bapak bekerja juga masih seperti biasa Pak? Masih kalau bisa diselesaikan hari itu selesai. Sampai malam juga Pak, sampai saat ini Pak? Ya begitulah. Makanya kan saya pesan sama teman saya, teman kerja. Saya harus tidur dari sore. Jam 8 sampai jam 11 saya harus tidur. Nah nanti setelah jam 11 ke atas. Kalian 11 ini malam ya Pak? Malam. Oh 11, oh ya. 11 malam kalian
tidur saya menggantikan posisi kalian untuk melek. Karena saya iseng, kadang-kala saya nyapu tengah malam, jam 2, jam 4. Bagaimana mata saya melek ya, karena begitu melek tidak bisa tidur lagi. Sampai sekarang masih ketemu sosok-sosok itu Pak? Alhamdulillah saya belum ketemu lagi. Noni Belanda tadi, kemudian muka rata tadi, genderuwo tadi, tubuh yang nggak ada kepalanya tadi, masih ketemu Pak? Belum ketemu, ya mungkin karena harinya yang saya nggak bentrok. Kalau harinya bentrok mungkin ketemu. Harinya Pak? Iya. Oh Bapak sampai apal hari-harinya Iya. sosok itu datang Pak? Datang. Oh ya seperti apa Pak? Mungkin Yang intinya harinya itu apa? Ya itu tergantung hari, enggak itu harus hari Jumat ya. Iya. Senin Kliwon atau Rabu Kliwon. Oh, oke. Karena yang namanya hari seperti itu hari dibilang gimana ya? Hari keramat lah ya. Hari keramat. Saya sih nggak percaya dengan hari-hari gitu. Yang jelas saya kerja ya kerja. Peduli ya gitu. Karena itu penanggalan Jawa, Jawa ya iya. Pak ya, setahu saya ya itu. Oh, mereka di hari-hari itu Hari-hari tertentu muncul. dia pasti muncul. Pernah ada Pak sesuai yang mereka hari itu mereka muncul, pernah ada sampai saat ini Pak? Sampai saat ini saya belum. Oh malah belum ketemu. Belum ketemu. Oke. Saya makanya mencoba untuk komunikasi lagi dengan dia, tapi nggak pernah ketemu. Oke Pak Prasnawan. Sampai tadi ya malam-malam Bapak nyapu, Iya. bersih-bersih. Kalau bisa tanyakan saja dah kepada Teman-teman. teman-teman di kerjaan. Baik. Jam berapapun saya bangun pasti saya pegang sapu. Oke. Sampai saat ini Bapak bekerja di salah satu sekolah yang sudah cukup lama, puluhan tahun di Depok. Sudah berapa lama Pak sampai tahun 2024 ini? Sekitar 15 kali ya. 15 tahun Bapak Iya, di sana, 15. luar biasa. 15 kali. Ya termasuk baru sih saya. 15 tahun. Oh, Yang lainnya mah sudah puluhan tahun puluhan juga. tahun, aduh. udah 20, ada yang Wow, 25. oke. Sebagai tenaga kebersihan. Baik. Kalau dari saya Pak, Bapak tadi menyikapi hal-hal seperti itu dari kurang lebih tahun pertama kali Bapak bekerja sampai kurang lebih 15 tahun. Pak Prasnawan ketemu para penunggu sekolah itu bisa dibilang ya Noni Belanda, terus sosok-sosok yang lain muka rata. Itu Bapak menyikapinya seperti apa sih Pak? Silakan Pak, bisa disampaikan para wingitan Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya, janganlah berpikir yang kosong. Penuhi pikiran kita dengan segala kegiatan. Itu intinya. Entah itu apa, sesuaikan dengan keahlian kita. Tugas pekerjaan Bapak, kita. karena Bapak sebagai tenaga kebersihan Iya. ya. Oh iya, seperti Jadi, apa lagi Pak? Usahakan jangan kosong. Kedua ya, utamakan berdoa atau sholat Baik. saat kita mau menjalankan tugas Atau pekerjaan. dalam pekerjaan itu ya kita harus berdoa dulu, baru kita pegang pekerjaan dan tetap waspada terhadap lingkungan kita masing-masing, dari yang tidak berwujud sampai wujud kita tetap waspada. Oke, seperti Itu aja. makhluk astral Iya, seperti itu. tetap waspada. Karena manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dibanding mereka. Setuju Pak. Itu. Dan jangan terlalu menyombongkan diri di hadapan mereka. Itu aja. Menyombongkan diri di hadapan mereka. Dalam arti kata Oke. menantang. Oh iya, Angkuh. oke. Iya. Itu tidak boleh. Karena mereka pun punya sifat kemanusiaan ada. Ditantang, dia pasti marah. Iya, oke. Baik. Seperti itu ya Pak Iya. penanggapannya. Untuk sama niat ya tadi ya Pak Iya, ya. niat. Kalau niat bekerja ya lakukan, jangan bekerjalah. kosong gitu kan. Pikiran jangan kosong. Jangan gitu. kosong niat bekerja Iya, untuk menghidupi keluarga ya Pak. Itu sangat setuju. Saya sepakat Pak Prasnawan. Baik seperti itu. Kemudian para wingitan dimanapun kalian berada, seperti apa ceritanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir.
Tak lupa nanti tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Seperti tadi Pak Prasnawan sudah dari awal bercerita bersama saya mengenai pengalaman sebagai petugas kebersihan di salah satu sekolah yang sudah puluhan tahun ternama yang ada di Depok. Segala sesuatu mengenai supranatural, kejadiannya, sosok-sosok gitu kan. Nanti jangan lupa tulis di kolom komentar. Kemudian biar channel Wingit ini semakin berkembang, tulis like, comments, berikut subscribe. Terus kita juga ada Instagram, tidak lupa follow Instagram kita di @tembung_wingitan, kemudian TikTok. Nah, seperti yang tadi gue bilang, apakah kita nanti perlu penelusuran, itu tidak lupa tulis di komentar, apakah nanti kita perlu ke sana, atau episode-episode berikutnya juga kita akan penelusuran ke sana. Nanti tulis di kolom komentar supaya kita akan berdiskusi nanti dengan tim kreatif para Wingitan. Kalau dari gue tadi sepakat ya Pak Prasnawan, bahwa kita harus menjaga etika sopan santun, tidak boleh sombong atau besar kepala untuk menanggapi atau makhluk-makhluk tersebut, karena kita senantiasa berdampingan ya Pak ya, berdampingan. Dan kemudian niat kita seperti apa bila bekerja, ya kita tetap bekerja. Tidak lupa mutlak berdoa ya Pak ya. Mutlak berdoa, mohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa apapun agama dan keyakinan. Sepakat saya Pak. Kemudian akhir kata dari gue, terima kasih buat teman-teman para Wingitan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kabar kalian akan sehat selalu. Kemudian cerita yang luar biasa dari Pak Prasnawan, seorang tenaga kebersihan di sekolah ternama yang sudah puluhan tahun di Depok. Sekali lagi, akhir kata dari gua, Wendy, bersama narasumber Pak Prasnawan. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu, semangat Pak, kemudian sukses selalu untuk karirnya. Akhir kata dari gua, bye-bye.